Halo, perkenalkan nama saya Nadia dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Quran dengan NIM 2024110172. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia dan perkembangannya. Stay tune ya. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang mulai dari bahasa Melayu yang sudah digunakan di Nusantara sejak abad ke-7 sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa pembelajaran budaya dan penyebaran agama di zaman Sriwijaya. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku pembelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu kemudian menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Lalu, pada persiapan Kongres Pemuda tahun 1926, para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian, pada tanggal 2 Mei 1926, Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui bersama. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1926, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Hal ini ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Kemudian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara sejak ditetapkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi yang menjadi fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia kemudian berkembang sebagai bahasa internasional. Hal ini dicanangkan pada Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Bahasa Indonesia saat ini terus berkembang dan menyerap banyak kosakata baru, terutama akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi, keberadaan bahasa Indonesia dilihat sebagai bagian dari penghambat proses komunikasi global. Sekian video penjelasan sejarah bahasa Indonesia dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.